Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam YouTube channel Jasmine Donat. Kali ini Mama Jasmine akan menjawab pertanyaan seputaran donat dari teman-teman Bunda Jasmine di Facebook. Nah, tahap awal Bunda akan memperkenalkan beberapa alat peralatan yang Mama Jasmine gunakan dalam proses produksi donat. Yang pertama adalah apa ini? Ini adalah roll pin yang terbuat dari kayu dan bisa berputar. Roll pin ini berfungsi untuk menggilas adonan donat, menggilas adonan donat sebelum adonan tersebut dicetak. Yang kedua yaitu cetakan. Nah, untuk cetakan Mama Jasmine menggunakan cetakan yang biasa. Ini banyak terdapat di pasar atau di TBK banyak. Nah, ini Mama Jasmine gunakan untuk mencetak donat ring dengan diameter kurang lebih 8 diameter, atau ini ukuran standar dari cetakan donat. Nah, terus selain itu Bunda Jasmine juga menggunakan cutter ring. Nah, yang ini yang nanti Bunda tunjukkan gambarnya di atas. Nah, ini banyak macamnya dengan berbagai ukuran. Nah, tapi dengan ukuran ini kurang lebih diameter sekitar 6 atau 5 diameter 5 cm 6 nih kayaknya untuk donat mini. Nah, ini ada lagi kalau tidak salah ini tersedia dalam 8 atau 10 ukuran. Nah, itu. Terus ada juga wajan penggorengan yang Mama Jasmine punya dalam memproduksi donat. Nah, ini wajan bentuknya segi 4 dengan ukuran 50 x 50 cm 50 x 50 cm. Terus ada juga keranjang yang digunakan untuk menaruh si donat tadi di dalam keranjang. Jadi dia sudah satu sel. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di sini. Nah, yuk kita lihat langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kirim lewat akun Facebook Jasmine Donat. Pertanyaan pertama dari Bunda Ika, teknik adonan dan menggoreng. Nah, teknik adonan perlu diketahui bahwa si donat ini harus adonan biar si donat ini empuk terus bagus hasilnya. Si adonan harus memang benar-benar kalis. Nah, apa itu kalis? Bunda bisa searching bagaimana itu adonan yang kalis. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau ditarik biasanya adonannya tidak gampang putus, namun kalau ditarik akan ada selaput tipis window pane. Nah, Bunda bisa nanti saya bagikan gambarnya di sini ya. Nah, ini contoh yang adonan kalis. Terus teknik menggoreng, pastikan dalam menggoreng donat bahwa si donat ini yang telah kita cetak tadi memang sudah tepat waktunya untuk digoreng. Jangan sampai over propping dan jangan sampai belum pas proppingnya. Nah, bagaimana mengenali si donat ini siap digoreng? Jadi dengan melihat bentuk fisik dari donat.
Kalau pengalaman Bunda Jasmine sendiri, donat setelah dicetak dengan ketebalan 1 cm, lalu kita proofing, kita kembangkan, kita tunggu dia mengembang, jadi proofing namanya. Itu kita lihat bentuk fisiknya. Apabila kita angkat, si adonan tetap stabil, tidak berubah, lalu dia terasa ringan. Kalau diangkat terasa ringan, dan bentuknya jika ketebalan pertama itu kurang lebih 1 cm, maka pada saat itu melebihi dari 1 cm, mendekati ke 2 kali lipat dari yang pertama, posisi pertama. Namun diangkat dia masih stabil. Tapi kalau si donat yang diangkat tidak stabil, sudah istilahnya sudah meletot-meletot kiri dan kanan, agak terlalu ringan, nah bisa jadi itu adonannya overproofing. Jadi kalau untuk overproofing, apakah bisa nanti timbul lagi, apakah bisa dicetak kembali? Bisa. Kalau pengalaman Mama Jasmine, kalau sudah overproofing, dapat dimixer kembali atau diadon kembali lalu dicetak kembali, bisa. Pertanyaan kedua dari Bunda Fitri Irfanzah, teknik mengulen adonan. Nah, kalau untuk menghasilkan donat yang cantik dan sempurna yang ada white ringnya, memang kalau Bunda sendiri memang mixer adalah senjata utama. Karena kalau memakai tenaga bisa, memakai tenaga tangan bisa, tetapi memang membutuhkan kesabaran dan tenaga ekstra hingga mencapai adonan yang benar-benar sempurna atau adonan yang benar-benar pas untuk dicetak. Nah, jadi memang harus benar-benar, si adonan ini memang harus benar-benar kalis. Jadi kalau teknik mengulen adonan, kalau untuk manual sih memang agak sulit, memang membutuhkan waktu dan tenaga. Jadi kuncinya kalau untuk donat sama halnya dengan roti, mixer sih senjata utama. Ini pengalaman Mama Jasmine ya. Jadi kalau mungkin ada metode lain di luar itu, ya silahkan saja. Tapi ini yang berdasarkan dari pengalaman Mama Jasmine. Dari Bunda Apriani, proses dan tekniknya ya sama ya. Jadi pertama melewati step-step dari donat itu sendiri. Si adonan ini, si resep yang kita miliki diadon hingga kalis. Setelah itu ini step by step yang Bunda Jasmine miliki. Bunda Jasmine lalui dalam proses pembuatan produksi dari Jasmine Donat. Bentar, aku cas dulu handphone. Aku cas dulu kameranya ya. Oh. Sip. Nah, oke. Nah, teknik proses dan tekniknya. Jadi, nah kita ulang ya. Nah, pertanyaan dari Bunda Apriani, bagaimana proses dan teknik dalam membuat donat? Nah, ini berdasarkan dari pengalaman Mama Jasmine sendiri dalam memproduksi donat. Proses yang dilalui, yang pertama si resep yang kita miliki kita mixer. Setelah kita mixer sampai kalis, si adonan tadi kita pindahkan, lalu kita bulat-bulatkan untuk sebesar ini, jadi memudahkan kita untuk merollingnya. Jadi kurang lebih sebesar inilah ya, sebesar bola apa nih, jeruk balik kebesaran. Jadi sebesar inilah kira-kira. Nah, terus setelah kita bulat, kita diamkan dulu, namun dalam
posisi tertutup, jangan dibiarkan kering. Jadi si adonan tadi setelah kita keluarkan dari mixer, kita dibulat-bulatkan, lalu kita taruh di meja kerja dan kita tutup dan biarkan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Setelah itu si adonan siap kita rolling. Nah, rollingnya menggunakan apa? Menggunakan ini si rollingnya tadi. Kita gilas atau kita roll dengan ketebalan merata kurang lebih 1 cm. Setelah itu kita cetak, terus kita diamkan untuk masa proofing. Setelah itu kita goreng. Nah, itu step-stepnya. Dari Bunda Desi Chandra, cara buat serta resepnya agar si donat menul. Nah, itulah yang tadi ya, sama ya prosesnya, tekniknya melalui proses mixer, diamkan 15 menit, setelah itu digilas, lalu dicetak. Setelah dicetak masuk ke waktu proofing, setelah proofing baru digoreng. Nah, sama dengan Bunda Sri Adrianus, proses awal dan akhir cara buat Mbak Yulia sama aja ya. Terus resep, nah resep bisa apa saja, mau pakai resep yang di YouTube atau resep-resep terkenal lainnya bisa aja, tapi kunci utama dari si donat ini adalah proses produksi menentukan hasil akhir, dalam proses teknik dalam proses produksi. Karena walau pakai resep manapun, kalau tidak benar dalam proses produksinya, tetap hasilnya akan nol. Cara topping, kalau untuk cara menoping sudah ada di video yang lalu, silakan Bunda cari di video Jasmine Donat, ada cara teknik menoping donat ya, Bunda Vivi Sumiati. Terus gimana cara dari Bunda Wulan Romadania, gimana cara agar keluar white ringnya ya Bun setelah donat dicetak, nunggu proofingnya berapa menit? Nah, untuk waktu proofing kita tidak bisa menentukannya dari waktu, karena proses proofing ini tergantung pada suhu ruangan pada saat produksi. Bisa jadi memakan waktu yang lama karena dingin, atau bisa jadi prosesnya cepat. Pengalaman saya pribadi dalam produksi donat, biasanya kalau siang hari proofingnya lebih cepat karena panas, suhu panas. Kalau malam hari biasanya proofingnya menjadi agak lambat. Jadi kita kenali saja dari bentuk fisik dari si adonan yang sudah kita cetak tadi ya, dengan ketebalan 1 cm. Apabila diangkat dia tidak mantap, stabil, tidak meletot-letot, tidak berubah, namun dia terasa ringan dan ketinggiannya kurang lebih 2 kali lipat dari posisi awal pertama kita cetak. Kuncinya satu dalam menggoreng donat, satu lagi yaitu minyak tidak boleh terlalu panas. Jadi kalau terlalu panas tidak bagus. Jadi cukup dia panas, siap untuk digoreng, tapi jangan terlalu panas. Jadi apinya kecil saja, tapi pada saat digoreng bisa dites dengan adonan sisa. Kalau bui-buinya sudah banyak, adonan dicelupkan di situ, berarti sudah pas untuk digoreng. Dan biasanya donat itu kalau pas waktu proofingnya dia tidak akan tenggelam pada saat digoreng, tetapi akan terapung ke atas. Ini contohnya, bisa lihat di sini. Nah, dia akan terapung di atas dan tidak akan tenggelam. Nah, apa itu white ring? Adalah sisi-sisi donat yang tidak tergoreng, namun dia matang. Nah, ada bagian putih di tengah-tengah pinggir si donat tadi. Nah, ini kan bagian atasnya kuning. Nah, ada bagian yang tidak
dia berwarna putih, tapi bukan berarti dia tidak matang, tetapi inilah yang dinamakan white ring. Inilah namanya donat yang sempurna tadi, karena biasanya donat yang memiliki white ring ini udah dijamin empuk dan enak, biasanya empuk dan bagus gitu, seratnya bagus. Nah, empuk lah kuncinya. Jadi kalau biasanya donat itu bisa dilihat donat itu berhasil atau tidaknya seseorang memproduksi donat dari bentuknya, ada memiliki white ring atau tidak. Kalau memiliki white ring berarti bagus donatnya gitu. Jadi dalam menggoreng donat perlu juga diketahui, dalam menggoreng donat tidak boleh dibolak-balik, cukup dengan api kecil. Dengan pengalaman Bunda Jasmine sendiri, dengan menggunakan satu set wajan yang sudah wajan dan keranjang bolong-bolong ya, keranjangnya itu kan sudah di set gitu. Jadi tinggal dicelup si donatnya tadi terapung ke atas, tidak usah dibolak-balik. Nah, pada saat menggoreng donat tidak usah dibolak-balik ya. Ingat ya bundanya, menggoreng donat harus dengan minyak yang banyak. Nah, jadi maksudnya donatnya harus minyaknya memang harus banyak, jangan sedikit-sedikit gitu. Harus banyak yang bisa membuat si donat tadi terapung. Jangan dibolak-balik, biarkan donat. Kalau donatnya bagus, dia akan otomatis terapung ke atas. Nah, dibiarkan saja sampai sisi yang tergoreng itu berwarna kuning keemasan. Setelah kuning keemasan bisa dibalik si donat tadi sampai berwarna kuning keemasan juga. Nah, bagian yang tidak tergoreng tadi, nah itulah yang dinamakan white ring. Nah, terus Bunda Weli Herviani, pertanyaannya, adonan yang kalis itu bagaimana? Terus habis digoreng donatnya penyot, kenapa? Nah, adonan yang kalis itu bagaimana? Nah, tadi sudah saya jelaskan, adonan yang kalis itu adalah adonan yang apabila kita tarik biasanya tidak gampang putus. Setelah itu kalau ditarik, diregangkan, itu akan terlihat ada selaput tipis. Nah, bisa lihat di sini nanti ya. Contohnya adonan yang kalis itu seperti apa. Terus habis digoreng donatnya penyot, kenapa? Nah, memang karena si donatnya empuk tadi, kalau bisa pada saat digoreng jangan disatu-satukan, didempet-dempet gitu. Kalau didempet-dempet gitu otomatis donatnya penyok. Tapi kalau terlalu penyok bisa jadi karena overcropping. Terus pertanyaan dari Bunda Siti Lestari, cara meratakan adonan saat dicetak. Selama ini saya pakai manual, dibuat bulat terus dibolongin. Cara meratakan adonan saat dicetak memang tergantung kebiasaan. Pada awal memang agak sulit, tapi kuncinya pada saat merolling si adonan tadi, pastikan bahwa adonan yang setelah kita ambil dari mixer, kita diamkan terlebih dahulu. Jadi jangan dia terlalu elastis pada saat kita gilas. Nah, kita gilas cukup dengan satu arah. Maksudnya jangan bolak-balik gitu. Cukup dalam satu arah. Misalnya ke depan aja gitu, atau ke samping. Jadi jangan dibolak-balik itu ya. Dengan ketebalan 1 cm. Terus kuncinya pada saat mencetak, pada saat kita menggilas adonan, si adonan tadi itu agak diangkat-angkat sedikit. Nah, makanya sebelum kita menggilas, meja kerja kita taburin dengan tepung terlebih dahulu agar tidak terlalu lengket nantinya pada saat diangkat setelah di rolling. Nanti diangkat, fungsi diangkat-angkat si adonan tadi agar elastis dia kembali ke posisi awal, jadi tidak elastis. Jadi kalau dianya belum kita angkat-angkat, nanti bisa jadi pada saat dicetak si adonan itu akan mengkerut. Nah, itu yang menyebabkan
bentuk dari adonan yang telah kita cetak tidak sempurna bentuknya, karena pada saat kita gilas langsung kita cetak, tidak kita angkat-angkat, jadi dia belum stabil posisi si adonan tadi itu ya. Terus udah, kayaknya saya sudah jawab semua pertanyaan seputaran donat. Pokoknya kuncinya si donat tadi, si adonan harus benar-benar kalis. Terus pada saat digilas harus diangkat-angkat agar tidak seperti karet, kan adonan itu kan kayak karet ya, jadi harus stabil si adonan, jadi pada saat dicetak dia sudah cantik gitu, jadi tidak lari-lari lagi bentuknya. Yang kedua, pada saat yang ketiga itu waktu propping yang pas. Yang keempat, terus minyaknya harus, oh ya saya lupa, kalau untuk produksi donat Jasmine sendiri, Mama Jasmine menggunakan minyak padat. Kenapa minyak padat? Karena jauh lebih enak, lebih rasanya, aroma dari donat itu lebih enak dan harum. Terus tidak menyerap banyak minyak, terus lebih hemat. Karena titik didih dari minyak padat itu kan titik didihnya dia tidak sama dengan minyak goreng biasa. Jadi memang harus dia bentuknya beku. Jadi pas kita goreng itu tidak cepat panas minyaknya gitu. Terus si donat tadi biasanya akan lebih harum dibandingkan dengan memakai minyak goreng biasa. Mungkin nanti gambarnya bisa lihat di sini. Itu bentuknya minyak padat seperti apa. Nah, jadi itu saja ya yang perlu ilmu seputaran teknik memproduksi donat. Semoga bermanfaat video ini. Jika ada pertanyaan selanjutnya yang kurang jelas, bisa Bunda sharekan di kolom komentar. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, serta share dan komen agar Bunda Mama Jasmine lebih semangat untuk berbagi ilmu di Jasmine Donat Official ini. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga tahun ini menjadikan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah yang sedang berkembang saat ini cepat berlalu. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya lebaran di tahun ini. Nah, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.